Pemilihan umum 2024 sudah usai, 40 hari kemudian pengumuman rekap hasil pemilu telah kelar dan ditetapkan pada tanggal 22 Maret. Dan hasilnya sedikit mengejutkan, terutama bagi Partai Persatuan Pembangunan, alias P3. Partai ini gagal mendapatkan suara hingga ambang batas 4%. Baiklah, selamat datang di MAK News kawan. Saluran informasi isu-isu politik dan kriminal teraktual. Jangan lupa subscribe dahulu sebelum lanjut nonton videonya kawan. Kita coba ulik-ulik sedikit di sini. Simak ya. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 gagal ke Senayan untuk kali pertama pada pemilu legislatif Pileg 2024. P3 gagal masuk parlemen di tingkat pusat karena perolehan suaranya tidak memenuhi ambang batas parlemen parliamentary threshold atau syarat minimal persentase perolehan suara partai politik dari total suara sah. Dilansir dari laman kompas.com, hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, Rabu malam menunjukkan, P3 meraup 5.878.777 suara di 84 daerah pemilihan dapil dari 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Untuk perbandingan, jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 mencapai 151.796.630 suara. Artinya, PPP hanya meraup 3,87% suara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang tidak memperoleh sedikitnya 4% suara sah nasional, gagal lolos ke Senayan. P3 ajukan gugatan ke MK. Menanggapi hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh KPU, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyatakan partainya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai ketentuan UU, P3 memiliki waktu 3 hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK, kata sosok yang akrab disapa Awik itu, dilansir dari Antara. Awik menyatakan, pihaknya terkejut partai yang dideklarasikan pada 1973 silam ini gagal ke Senayan, karena tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen. Padahal, kata Awik, data internal P3 menunjukkan partai berlambang Ka'bah itu telah melewati angka 4%, atau memenuhi syarat ambang batas parlemen sebesar 4%. Lebih lanjut dia menyampaikan, P3 telah menunjuk tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh KPU ke MK. Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi, jelas dia. Kenapa P3 gagal meloloskan kadernya ke Senayan? Ini merupakan kali pertama sejak 1971, P3 tidak memiliki wakil di DPR RI. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Lili Romli, menyayangkan hal tersebut, terlebih P3 merupakan partai politik yang lahir dari fusi partai-partai Islam di masa Orde Baru. Bisa jadi ini karena ditinggalkan oleh pemilih Islam yang beralih memilih partai lain. Pada pemilu 2024, Partai Ka'bah itu hanya meraih 3,87%. P3 menjadi satu dari 10 partai politik peserta pemilu 2024 yang gagal lolos ke Senayan. Lili berpendapat, salah satu alasan pemilih meninggalkan P3 karena faktor internal partai tersebut. Sebelum dipimpin Mardiono, P3 sempat diterpa dualisme kepemimpinan. Di samping itu, P3 juga tidak memiliki figur sentral yang menjadi ikon saat ini. Dan pilihan koalisi P3 yang dinilainya tidak sejalan dengan basis pemilih P3, bisa jadi salah satu faktornya. Dalam kontestasi Pilpres 2024, PPP berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Partai Perindo, dan Partai Hanura untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pasangan nomor urut 3 itu, yang akhirnya kalah dan mendapatkan suara paling sedikit di antara dua kandidat lainnya. Adapun alasan terakhir yang menyebabkan P3 ditinggalkan pemilih, sambung Lili, karena tidak connect dengan pemilih dari kalangan muda. Tampaknya PPP masih mengandalkan pemilih generasi tua, padahal mayoritas pemilih adalah generasi milenial dan generasi Z. Kesimpulannya, P3 harus segera introspeksi diri, dan tetap optimis menata langkah ke depan. Oke, begitu saja kawan, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.
Sampai jumpa.